Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen yang kami hormati serta terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan tugas besar yang telah kami kerjakan. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan tentang dampak pinjaman online terhadap keuangan pribadi dan kesehatan mental mahasiswa. Kami dari kelompok 12 ingin memperkenalkan anggota kami. Saya sendiri Brian Ramadan. Saya Muhammad Saya Alwan Nafar. Fernanda, saya Alwan Fernanda Putra. Di sini ada latar belakang yaitu kemajuan teknologi digital telah mempermudah mahasiswa mengenai layanan keuangan termasuk pinjaman online atau pinjol yang menawarkan proses cepat sebagai solusi instan untuk kebutuhan mendesak. Namun, kemudahan ini sering disertai bunga tinggi, durasi pembayaran yang singkat, dan persyaratan yang tidak transparan, sehingga banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan melunasi utang yang berdampak pada keuangan pribadi dan kesehatan mental mereka, seperti stres dan kecemasan. Rendahnya literasi keuangan memperburuk situasi ini, sehingga penelitian mengenai dampak pinjaman online menjadi penting sebagai landasan untuk melindungi kesejahteraan finansial dan psikologis mahasiswa. Selanjutnya itu cara pengambilan data. Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, mendalam, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang komprehensif terkait fenomena dampak pinjaman online terhadap keuangan pribadi dan kesehatan mental mahasiswa. Wawancara mendalam ini dirancang untuk menggali pengalaman pribadi, tantangan finansial, serta pemahaman mahasiswa mengenai risiko dari penggunaan pinjaman online terhadap keuangan pribadi dan kesehatan mental. Oke, selanjutnya analisis hasil wawancara yang kami lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bisa ceritakan kepada kami mengenai pengalaman pertama Anda menggunakan pinjaman online? Apa yang mendorong Anda untuk memutuskan mengajukan pinjaman tersebut? Jawabannya itu pengalaman pertama saya menggunakan pinjol dimulai ketika saya membutuhkan uang mendesak untuk membeli buku dan perlengkapan kuliah. Tapi dana saya terbatas. Teman-teman saya sudah sering menggunakan pinjol dan bilang prosesnya cepat. Jadi saya mencoba aplikasi pinjaman yang mudah diakses. Saya mengajukan pinjaman dan dalam beberapa menit dana langsung cair. Meskipun bunga cukup tinggi, saat itu saya merasa pinjol adalah solusi tercepat yang tersedia. Selanjutnya itu, bagaimana Anda menilai dampak pinjol terhadap keuangan pribadi Anda? Apakah itu membantu atau justru membebani? Nah, jawabannya, pinjol awalnya membantu saya memenuhi kebutuhan mendesak, tapi seiring berjalannya waktu justru membebani. Saya merasa beban utang semakin besar dengan bunga yang tinggi dan kesulitan dalam mengatur pengeluaran untuk membayar pinjaman secara keseluruhan. Pinjol lebih banyak memberi dampak negatif terhadap keuangan pribadi saya. Selanjutnya, sejauh mana pinjaman online memengaruhi kesehatan mental Anda? Misalnya, apakah ada perasaan stres atau kecemasan terkait dengan utang? Untuk jawabannya itu, pinjol cukup memengaruhi kesehatan mental saya. Setelah meminjam uang, saya merasa cemas setiap bulan karena bunga yang terus bertambah. Setiap kali mendekati tanggal jatuh tempo, saya merasa tertekan dan takut tidak bisa melunasi utang tepat waktu. Stres ini bahkan mempengaruhi konsentrasi saya di perkuliahan. Dan seiring kali saya merasa khawatir, bagaimana cara mengatur keuangan agar bisa membayar pinjaman tanpa jatuh lebih dalam ke utang. Oke, selanjutnya analisis hasil yang keempat. Nah, ini bagaimana Anda mengelola pembayaran pinjaman dan utang Anda? Apakah ada strategi tertentu yang Anda terapkan untuk menghindari keterlambatan pembayaran? Jawabannya adalah yaitu saya mencoba mengelola pembayaran pinjaman dengan membuat anggaran bulanan dan menyisihkan dana khusus untuk membayar hutang. Setiap awal bulan, saya pastikan ada cukup uang untuk membayar cicilan dan saya hindari pengeluaran yang tidak perlu. Kadang saya juga mencoba untuk bayar lebih awal agar mengurangi bunga yang terus bertambah. Next.
Nah, selanjutnya itu setelah mengalami penggunaan pinjaman online, apa pandangan Anda terhadap layanan ini? Apakah Anda melihatnya sebagai solusi atau justru sebagai masalah jangka panjang? Jawabannya, setelah menggunakan pinjol, saya melihatnya lebih sebagai solusi jangka pendek, terutama saat membutuhkan dana mendesak. Namun, jika digunakan terus-menerus, bisa menjadi masalah jangka panjang karena bunga yang tinggi dan beban utang yang terus berkembang. Jadi, saya lebih berhati-hati sekarang dalam menggunakan layanan ini. Berikut ini adalah lampiran dokumentasi kami saat sedang melakukan wawancara terkait fenomena dampak pinjaman online terhadap keuangan pribadi dan kesehatan mental mahasiswa. Next. Oke, dapat disimpulkan dari pengalaman yang dibagikan, pinjol dapat memberikan solusi cepat dalam situasi keuangan mendesak. Namun, namun juga menimbulkan dampak negatif jangka panjang meskipun awalnya dapat membantu, penggunaan pinjol seringkali membebani keuangan pribadi, terutama karena bunga yang tinggi dan risiko utang yang terus menumpuk. Selain itu, pinjaman online juga dapat mempengaruhi kesehatan mental pengguna, menimbulkan stres dan kecemasan terkait pembayaran utang. Untuk untuk mengelola dampak ini, beberapa pengguna mencoba untuk menyusun anggaran dan melakukan pembayaran lebih awal, namun tetap menganggap pinjaman online lebih sebagai solusi sementara ketimbang solusi jangka panjang. Oke, kami harap dari presentasi kami, kelompok kami kali ini, kami dapat menggambarkan tentang fenomena dampak pinjaman online terhadap keuangan pribadi dan kesehatan mental mahasiswa. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.